bahwa untuk menjaga keamanan Ya. ketertiban itu Harkamtibmas itu bukan cuma tugas polisi Polisi. saja, tetapi itu tugas kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam presisi. Sahabat Humas Polda Sulteng, kali ini bersama saya Julius Efrain kembali lagi untuk podcast Humas Polda Sulawesi Tengah, dan kita kali ini akan berbicara tentang seperti apakah kemudian stabilitas keamanan di daerah ini dan apa yang kemudian harusnya menjadi kerja dan menjadi tugas pokok dan fungsi, terutama kalau kita lebih spesifik begitu akan berbicara dari Ditsamapta Polda Sulteng. Karena kalau kita mengetahui bersama bahwa memang Sulawesi Tengah atau khususnya lebih spesifik lagi, lebih detail Kota Palu, saat ini memang banyak kemudian hal-hal yang harus kita benahi bersama begitu dari stabilitas keamanan. Seperti misalnya geng motor yang kemudian saat ini masih berkeliaran begitu. Ini melibatkan banyaknya anak-anak muda di malam hari yang kemudian ini bisa mengkhawatirkan dan memberikan dampak yang tidak baik terhadap masyarakat. Nah, sudah bersama saya yaitu narasumber kita pada hari ini adalah Kabag Binops Samapta Polda Sulawesi Tengah. Saya perkenalkan, beliau adalah Kompol Alfian Joan Komaling, SH-MPD. Selamat siang, Pak Kompol. Ya, Selamat siang. salam sejahtera, Bapak. Salam Ya, sejahtera. salam presisi juga, Salam Bapak. presisi juga. Baik, sehat, Pak? Sehat ya, Ya, alhamdulillah. ini bersama dengan Pak Kompol, sebenarnya kami sudah sering bertemu ya beberapa kali dalam satu tayangan atau dalam satu wawancara juga begitu. Artinya Pak Kompol, saya pun pribadi mengetahui bagaimana Pak Alfian mulai dari Polresta Palu, kemudian juga pernah pindah tugas di Morowali Utara, dan sekarang kembali lagi ke Polda Sulawesi Tengah begitu. Baik, kita nanti akan bahas secara spesifik bagaimana peran dari Ditsamapta ini menjaga stabilitas keamanan, karena kalau kita berbicara keamanan, penting rasanya untuk Polri, polisi itu selalu memberikan rasa nyaman begitu kepada warga. Nah, tapi saya ke hal yang terkait pribadi atau seperti apa kemudian seorang Kompol Alfian memulai karir di dunia kepolisian begitu, Pak. Boleh diceritakan dari awal, tahun berapa, kemudian tes, dan akhirnya bisa menjabat di posisi ini begitu, Pak Kompol Alfian, silakan. Baik, terima kasih kesempatan. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri dulu. Nama saya Alfian Joan Komaling. Saat ini saya menjabat sebagai Kabag Binops di Ditsamapta Polda Sulteng. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwa sebelum menjabat itu saya sudah pernah menjabat, ya seperti disampaikan tadi, menjadi Kabag Ops di Polresta. Kabag Ops di Polresta Palu. Lalu setelah itu dimutasikan lagi ke Polres Morowali Utara sebagai Wakapolres. Ketemu ini. Tapi sebelumnya perlu diketahui bahwa saya dari Bintara, tahun 98. Jadi selama bertugas saya habis pendidikan dari Karombasan. Saya SPN Karombasan. Ya, SPN Sulawesi Karombasan, Utara, Pak ya. Sulawesi Utara di Manado. Langsung ditempatkan di Polda Sulteng. Kurang lebih 1 bulan berada di Polda Sulteng, langsung ke Poso. Nah, jadi di Poso lah dimulai perjalanan karir. Di sana, pada saat masuk sana sudah langsung kerusuhan. Berarti di tahun 99. Di 99? Ya, Oke. 99 sudah di sana. 2000 kerusuhan pecah lagi besar. Sampai karena dari Poso lah mungkin bisa mengembangkan karir situ dari daerah konflik. Jadi prioritaskan kita bisa sekolah lagi. Jadi pada tahun 2008 saya sekolah di Sukabumi. Ini perwiranya, Pak? Ya, perwiranya. Sampai di Poso terus sampai pangkat AKP. AKP pernah menjabat sebagai Kasat Lantas di Polres Poso, jadi Kasat Timas juga, jadi Wakapolsek. Setelah itu dimutasikan lagi ke Tujuh Una-Una. Tujuh Una-Una sebagai Kasat Samapta. Ya, setelah itu dimutasikan lagi ke BNN. Jadi saya pernah masuk di BNN ya, sebagai Kepala Seksi Pemberantasan. Nah, setelah itu mengikuti pendidikan lagi. Sespima.
baru masuk lagi ke Polda. Oke. Berarti kalau dihitung-hitung perjalanan karir mulai dari awal Pak Kompol Alfian ini sudah berapa lama Pak begitu di dunia kepolisian begitu Pak? Ini kalau tidak salah sudah 25 tahun. 25 tahun Ya, berdinas. 25 25 tahun tahun berdinas. berdinas di Baik, kepolisian. baik. Dari cerita Pak Kompol Alfian ini kan sudah berpindah-pindah ke beberapa kabupaten Pak ya. Iya, Ada juga 2 provinsi nih, Sulut kemudian ke Sulteng begitu. Sulteng kemudian dari Poso, Tojo Nauna, bahkan kemudian ke Palu juga gitu, ke Morowali Utara lagi iya. begitu. Pak Kompol melihat perpindahan Bapak begitu dari berbagai atau beberapa kabupaten yang ada di Sulteng, ini apa yang kemudian menjadi cerita menarik begitu Pak? Karena bermain ini di wilayah Sulawesi Tengah semua nih Pak. Gitu. Adakah pembeda-pembeda dari masing-masing daerah ini? Ya, tentunya selama bertugas di sudah 4 daerah, 4 wilayah, Empat wilayah ini kita bicara ya, kabupaten. kabupaten ya dalam pelaksanaan tugas ya semua merupakan tantangan. Tetapi dari situ kita bisa ambil hikmahnya, kita bisa belajar. Kalau mungkin hanya di satu tempat ya pengalamannya kurang, makanya dengan adanya dipindah-pindahkan ya kita bisa melihat juga karakteristik masyarakat yang ada di tempat-tempat kita bertugas itu. Ya. Jadi lebih mengenal masyarakat sekitar, lebih mengenal masyarakat yang beda kabupaten ini, beda cerita dan beda ciri begitu Pak Kompol ya. Baik, 25 tahun berdinas Pak Kompol tentunya ada hal-hal yang menjadi suka duka begitu Pak ya. Ini banyak sebenarnya kalau kita bicara. Tapi kalau misalnya Kalau yang bisa, suka duka bisa ya memilih beberapa bagian atau beberapa cerita dari suka dan cerita dari dukanya apa Pak? Ya, kalau bicara dukanya ya pada saat itu kita melaksanakan tugas di Poso. Di Poso, karena pada saat itu timingnya lagi kerusuhan. Kita tentunya dari masyarakat umum setelah masuk polisi belum tahu seperti apa ini kerusuhan, seperti apa untuk bagaimana menghadapi pengunjuk rasa, massa, orang yang bertikai. Itulah yang tapi di situ jadi tantangan bahwa ketika kita melaksanakan tugas dengan baik tentunya pasti Tuhan akan menolong kita. Ya. Saya suka nih quotes-nya ini. Pasti Tuhan akan menolong kita. Ketika kita berjalan di jalur yang baik, track-nya baik, pasti yang Maha Kuasa pasti akan selalu bersama dengan kita. Itu kalau duka. Tapi kalau sukanya kan pasti juga banyak nih Pak. Ya kan? Kalau beberapa saja begitu Pak Kompol. Kalau sukanya di setiap daerah juga pasti banyak sukanya. Ya. Kalau ini dengan kita juga bisa berinteraksi dengan masyarakat itu merupakan suka karena banyak yang menerima. Ketika kita ada di perantauan, ya kan dari Manado jelas merantau masuk ke Sulawesi Tengah, ya banyak kita lihat tuh ternyata ini bukan cuma orang Manado yang ada di sini, di campuran akulturasinya. Iya, baik beragam suku itu kita bisa berbaur, itulah yang menjadi suka dalam tugas. Baik. Pak Kompol Alfian memang dari kecil atau ketika sekolah itu sudah passionnya memang sudah mengarah ke kepolisian begitu Pak? Atau sebenarnya ini pun adalah keinginan orang tua atau faktor apa begitu yang menyebabkan akhirnya coba tes dan diterima? Kalau memang ini sudah keinginan, memang cita-cita pada saat sekolah saya ingin jadi polisi. Pada saat sekolah di SMP, SMA, jenjang pendidikan apa udah mulai terasa ini, wah ini hawa-hawa ini harusnya jadi polisi nih Pak? Ya itu seperti itu, pokoknya orang tanyakan, mau jadi apa, cita-citanya apa? Saya ingin jadi polisi. Jadi pada saat 98 itu kalau masih SMA, diajak teman-teman, ayo kita mendaftar. Jadi pada saat itu SMA-nya di Manado berarti pada saat itu Pak ya? Iya di Bolamongondo. Bolamongondo di Pomong. Jadi kelas 3 SMA, saya sudah mendaftar. Puji Tuhan, ya langsung sekali tes saja. Sekali tes lulus. Jadi yang jadi masalah waktu itu kita sudah lulus polisi, tetapi kita masih mau ikut ujian untuk sekolah. Jadi disampaikan kalau tidak lulus sekolah, ya tentunya akan gugur juga. Di kepolisian, kita berusaha. Dan akhirnya lulus juga. Akhirnya lulus sekolah, kepolisian lulus. Baik. Pak Kompol ini kan kalau saya dengar cerita awal kan pindah-pindah satker Pak ya. Di Bimas pernah ya. Kemudian di narkoba juga pernah. Dan sekarang kemudian adanya di Satpam. Itu biasanya beda bagian, beda satkernya itu beda-beda juga begitu Pak? Kinerja alur kerjanya atau sebenarnya seperti apa begitu yang Pak Kompol sendiri rasa? Sebenarnya
eh, kalau mendasari tugas pokok Polri itu semuanya sama semua. Sama semua. Namun ketika di satker-satker ini ya akan berbeda. Misalnya di narkoba ya khususnya memang menangani tentang narkoba. Nah, kalau ketika saya jadi Kasat Samapta, ya tugas pokok saya itu ya untuk pengamanan unjuk rasa, ya untuk patroli, membuat ya menciptakan kamtipmas masyarakat. Ketika juga di lalu lintas, ya memang Lantas bahkan pernah juga, Pak. pernah jadi Kasat Lantas selama 3 tahun saya. Iya. Nah, yang paling lama memang di lalu lintas. Jadi dari Bintara sampai ya, pangkat AKP saya di lalu lintas. Jadi kalau di lalu lintas yang memang berbicara tentang lalu lintas, itulah yang membedakan. Jadi tapi setiap, umumnya ya tugas sama kepolisian semua. sama untuk melindungi, mengayomi dan melayani Baik. masyarakat. Jadi kalau saya suruh memilih satker yang mana yang paling disukai, ini agak susah mungkin Pak Kompol ya. Ya, bagi saya di mana saja. Di mana saja ditempatkan, ini satu kesyukuran ya. begitu Pak ya. Nah, karena Baik. sudah sebelum mendaftar kan kita sudah tracking bahwa siap ditempatkan di mana saja. Ya. Sudah ada fakta, biasa kita bacanya itu fakta integritasnya sudah ada begitu Pak ya. Siap ditempatkan di mana saja. Bahkan yang menarik, saya bersama Pak Kompol ini pernah bersama begitu di Morowali Utara Pak, Wakapolres pada saat itu Pak. Ada cerita khusus tentang Morut. Berapa lama di Morut Pak? Morut ya setahun di Morut. Jadi awalnya saat pindah di sana, kebetulan baru mutasi, sudah terjadi konflik yang di GNI. Oke, ya benar. Ini konflik besar juga pada saat itu. Ada dukanya besar, tapi itulah. Ini jangan-jangan Pak Kompol ini spesialis Krusma nih Pak. Spesialis konflik begitu. Ya. Oke, ya. Kemudian Pak, di mana saja ya di Morut itu ya banyak. Kalau di sana banyak permasalahan di sana yang permasalahan lahan-lahan semua. Nah, tentunya kita mendekati dengan masyarakat. Bagaimana kita sebagai jadi mediator, sebagai problem solving, jadi sebagai pemecah masalah. Betul. Ya, jadi kita akomodir masyarakat yang ada itu sebenarnya apa maunya, jangan mungkin keinginan mereka tidak tersampaikan pada perusahaan. Itulah tugas kami di sana. Ya, sebagai penengah masyarakat. Ya, banyak yang akhirnya mereka palang jalan perusahaan, tapi dengan kita kasih pengertian kepada mereka, ya mereka buka jalan. Baik. Dan saat ini Kompol Alfian ini diberikan tanggung jawab yang baru begitu, Sahabat Humas Polda Sulteng adalah menjadi Kabak Binops di Samapta Polda Sulteng. Sudah berapa lama Bapak menjadi atau menjabat di posisi ini? Siap. Kalau menjabat sebagai Kabak Binops itu baru sebulan. Sebulan. Jadi ketika dari Wakapolres Morut itu? Saya sebagai Kasubag. Jadi Kasubag Binops. Tetapi sama di bagian Pak Ops. Ya, karena itu dipercayakan pimpinan untuk menduduki jabatan sebagai Kabak Binops. Dari Kabak Binops itu 11-12 dengan kalau di Polresta itu Kabak Ops juga. Sama jadi, ya seperti kalau di Menteri, ya Kabak Ops itu seperti Menteri Koordinator. Artinya kita tidak punya pasukan, tetapi kita bisa mengkoordinator beberapa dari satker begitu Pak. Subdit semua. Berarti baru sebulan Pak. Baru sebulan. Berarti kami harus mengucapkan selamat ini. Bapak ya baru sebulan menjabat. Sebulan menjabat sudah ada riak-riak tertentu begitu Pak yang dirasakan karena ini seperti Bapak katakan menjadi koordinator ini untuk beberapa subdit begitu. Ya tentunya kalau dari segi tanggung jawab akan lebih besar. Ya. Karena kalau kemarin sebagai Kasubag. Ya, pastinya masih ada stepnya, maksudnya belum ini masih diperintah. Nah, untuk sekarang ya kita harus menggerakkan ya, sebagai tangan kanannya pimpinan. Jadi kita harus menjalankan bagaimana mengatur operasional. Ya apabila ada permintaan mungkin dari wilayah untuk butuh BKO untuk pengamanan, tentunya dari kami sebagai Kabak Binops itu ya harus mengatur. Baik, ketika kita berbicara tentang di Samapta begitu Pak, Direktorat Samapta, ya ini apa yang pemirsa ataupun juga sahabat Humas Polda Sulteng kita atau viewers begitu yang kemudian harus pahami Pak tentang fungsi dari Dit Samapta ini?
Jadi untuk fungsi Ditsamapta ini ya seperti saya sampaikan tadi bahwa sesuai dengan amanah ya amanah undang-undang kepolisian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ya khususnya pasal 13 bahwa tugas pokok kepolisian itu adalah eh, menjaga Harkamtipmas ya, memelihara keamanan ketertiban masyarakat, ada penegakan hukum. Bagian C-nya itu adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Tentunya lebih spesifik lagi di tugas-tugas kami sebagai di Ditsamapta, tentunya kami itu adalah turjawali, jadi adalah pengaturan, penjagaan, dan patroli. Nah, itu di mana kami laksanakan ya itu untuk menjalankan amanat, ya amanat yang disampaikan dalam undang-undang yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya, itu juga ada SAR terbatas. Ya, kita juga punya SAR. Jadi tugas pokok kami juga untuk SAR. Jadi kalau ada mungkin ada kebakaran atau ada ini, ya itu kami ada punya bagian bagian khusus, ada pasukan khusus untuk baik. Baik. Di Samapta sendiri kantornya di Poboya, Pak ya? Ya, di Poboya. Okay. Ada berapa personel Pak saat ini yang kemudian ditugaskan di Samapta? Untuk yang ada di Samapta di Poboya itu ada 473 personil. 473 personil. Personil, tetapi kalau di Mako ya setengah lah yang ini, karena yang lain ada pelaksanaan tugas luar. Itu. Makanya itulah yang harus kami sebagai Kabak Ops itu, Wabin Ops, ya untuk mengolah bagaimana dengan adanya keterbatasan personil yang ada. Memang kalau lihat dari DSP, ya DSP adalah daftar susunan personil, sudah sudah melebihi. Namun kalau lihat dari tugas-tugas yang dilaksanakan itu ya sangat kurang. Ya. Tetapi bagaimana kami walaupun dengan kekurangan, kita lihat dengan kekurangan personil, ya kita mengoptimalkan. Contohnya ya ada program, ada inovasi baru dari Bapak Direktur Samapta. Bagaimana supaya polisi itu siap dan terlihat. Itu bagaimana supaya terlihat di masyarakat. Bagaimana kehadirannya ada bisa dilihat di masyarakat. Nah, itulah inovasi dari Pak Direktur, Pak Richard, Kombes Richard Papahan. Dia menyampaikan bahwa untuk anggota, jadi ini anggota yang sudah tinggal di luar, yang sudah berkeluarga. Biasanya kan mereka pagi, mereka antar anaknya untuk ke sekolah. Jadilah itulah anggota-anggota yang kami berdayakan. Jadi mereka tidak lagi datang apel pagi, tapi mereka pada saat mereka mengantar anaknya, anggota tersebut melaksanakan pengamanan di strong point. Mereka mengatur lalu lintas, menyeberangkan anak-anak yang mau masuk ke sekolah. Mereka langsung di situ. Jadi mereka tidak usah ke tempat apel lagi. Jadi mereka dari rumah langsung ke sekolah. Sekolah di tempat-tempat yang keramaian mereka yang ini. Jadi di mana tempat rumah mereka yang dekat dengan tempat-tempat keramaian, di situ mereka bertugas untuk pagi. Jadi mereka tinggal memberikan laporan bahwa anggota tersebut melaksanakan tugas strong point pagi. Baik, ini artinya inovasi yang dilakukan adalah tadi siap dan terlihat. Ya, ini kemudian diberikan satu fleksibilitas begitu Pak Kompol untuk tidak perlu harus datang apel, namun ada beberapa strong point ini yang bisa dilakukan di situ oleh anggota. 473 Pak, ini sesulteng begitu Pak atau? Ya, khusus untuk di Poboya. Khusus untuk di Poboya ada 473 begitu. Tapi memang secara jumlah ini sebenarnya sudah cukup begitu Pak. DSP-nya sudah cukup. Ya, namun karena menyebar begitu Pak, akhirnya ini kemudian ya harus terbagi-bagi begitu. Terbagi. Baik, saat ini Pak Kompol Alfian melihat progres ataupun juga kerja yang dilakukan di Samapta ini di indikator yang seperti apa begitu Pak? Apakah artinya memang sudah bersinergi satu sama lain mulai dari Kombes Pol Richard Papahan sebagai direktur sampai ke bawah, itu bagaimana kemudian menjalin komunikasinya Pak sehingga bisa menjaga keamanan dan stabilitas dengan baik? Ya, tentunya kami sebagai anggota, jadi yang dipimpin oleh Pak Direktur Pak Kombes Richard, tentunya beliau mengajarkan kami untuk kerjasama tim. Jadi
kerjasama itu ya tentunya kami bisa laksanakan itu dengan 3 poin. Yang pertama kita harus ada komunikasi. Komunikasi pasti yang Komunikasi, pertama, ya. ya. Yang kedua harus ada koordinasi. Hmm. Nah, yang ketiga itu kolaborasi. Ya. Jadi kalau komunikasi antar sama anggota dari pimpinan sampai anggota, komunikasi tentunya baik, pastinya tahap kedua untuk koordinasinya juga akan gampang. Ya, kalau komunikasi sudah bagus, pasti Kolaborasinya juga ya, bagus. setelah koordinasi bagus, pastinya kolaborasi di lapangan tentunya itu yang diharapkan. Nah, jadi kami sudah mengetahui bagaimana tugas. Nah, sudah disampaikan oleh Pak Direktur untuk bagaimana tugas-tugas kita ke depan untuk di masyarakat. Nah, itulah yang kami laksanakan. Baik. Berarti setiap hari itu akan ada briefing begitu Pak ya? Setiap hari akan ada petunjuk, setiap hari akan ada arahan, atau setiap saat pun juga akan ada petunjuk Pak. Sehingga 3 ini, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi ini setiap hari harus sejalan begitu Pak? Ya, tentunya kalau setiap minggu itu kan, kalau seperti hari Senin itu disampaikan tuh jam pimpinan. Nah, jadi setiap hari Senin ya misalnya Bapak Direktur yang memberikan arahan kepada kita, ya mengevaluasi tugas kami sepanjang seminggu yang sudah berlalu. Nah, dan untuk koordinasi ini setiap saat kita setiap hari Selasa setiap pelaksanaan apel ya kita sudah sampaikan keinginan-keinginan pimpinan yang harus kita laksanakan agar supaya masyarakat itu ya menyertai polisi. Nah, ya. Baik. Jadi setiap hari Senin, setiap hari Selasa, atau setiap saat pun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi ini harus dilakukan begitu Pak. Sehingga kemudian persamaan persepsi di Samapta ini bisa berjalan dengan baik. Baik, Pak Kompol Alfian, kalau kita berbicara Pak Kabag Binops tentang stabilitas keamanan yang ada di Sulawesi Tengah begitu Pak. Apa yang Bapak lihat begitu? Apakah daerah ini bisa dikatakan daerah yang rawan, atau rawannya pun juga dalam kondisi yang cukup sedang, atau seperti apa Pak? Ini berdasarkan dari penilaian begitu Pak, dari Samapta. Mungkin kan pasti ada penilaian gitu Pak. Kita berada di rentas atau range yang mana seharusnya begitu Pak? Ya, terima kasih. Kalau menurut saya untuk disampaikan bagaimana stabilitas keamanannya kan, stabilitas berarti itu stabil, harusnya stabil, ada balance. Ya. Kalau dari segi keamanan untuk khususnya Kota Palu dan ya, sekitarnya ya artinya masih terjaga. Walaupun memang ada kejadian-kejadian, tetapi masih ya bilang sedang, karena masih bisa ditangani oleh mungkin dari Polsek, dari Polres, bahkan mungkin kegiatan-kegiatan dari di Samapta itu. Jadi untuk stabilitas keamanannya masih terjaga. Itu kita bicara Palu. Ya, Palu. Mungkin Sigi Donggala masih satu daerah kaitan begitu Pak. Ya. Tetapi kalau pemetaan per kabupaten, Pak, kita ada di 13 kabupaten kota. Adakah pemetaan-pemetaan yang dilakukan begitu Pak Kabag Binops? Kabupaten mana Pak yang kemudian dirasa ini kerawanannya ini tinggi begitu Pak? Atau justru kita di semuanya sedang begitu semua kabupaten? Kalau lihat dari harusnya ini kan yang dari bagian khusus yang bagian khusus ini yang jawab Pak, baik. Jawab itu karena ini, tetapi kalau menurut saya kita lihat dari segi kasus-kasus kejadian, memang kalau dari Kota Palu ya kejadian-kejadian untuk agak lebih tinggi sih daripada Polres-Polres lain. Kenapa ya? Karena memang ini ibu kota. Ya, tempat berkumpulnya orang-orang semua. Ya mungkin orang saja mau liburan, mereka datang ke Palu. Nggak ada ini orang liburan datang ke datang ke Moro. Iya, pasti Moro datang ke Palu Pak. Nah, makanya untuk tindak pidana yang ini ya lebih banyak di sini. Tetapi kalau dari stabilitasnya ya memang masih belum tinggi lah. Tapi berbicara tentang stabilitas begitu Pak, penilaian yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian atau di Samapta itu stabilitas dalam bentuk apa begitu Pak? Karena kejahatan kan memang pasti ada peluang untuk bisa dilakukan gitu Pak. Karena apalagi kalau kita bicara ibu kota, banyaknya pendatang,
banyaknya warga yang kemudian atau masyarakat yang hadir untuk liburan atau hanya sekedar transit begitu Pak. Nah, kalau kita lebih spesifik sebenarnya dari pengertian stabilitas polisian itu seperti apa begitu Pak? Balance saja, seimbang saja atau seperti apa? Artinya seperti saya sampaikan Iya, tadi, ini stabilitas berarti kan sampaikan balance stabil balance itu, stabil ya. artinya kejadian-kejadian itu pasti ada, Hmm. malah saja pasti ada, khususnya Hmm. Kota Palu pasti ada kejadian-kejadian Ya. aja. Hmm. Tetapi dari segi pengamanannya ya masih Hmm. masih bisa dilokalisir oleh Oke. eh, anggota-anggota yang Hmm. ada di sini. Hmm. Jadi Hmm. belum membutuhkan dari luar, dari Hmm. apa. Baik, jadi ketika ada informasi kejahatan, Ya, informasi kriminal itu bisa langsung di-counter begitu, Pak. ya itu Ya, maksudnya. karena artinya ini bisa langsung diseimbangkan Ya, dengan polisi yang langsung hadir ya gitu. dengan Baik. kehadiran kepolisian itu Hmm. bisa apa menangani so bisa aman. Baik, itu biasanya patrolinya berapa jam gitu, Pak, kalau dari Sapapta setiap harinya? Kalau dari Samapta itu dia patroli itu ada 24 jam. 24 jam Nah, pasti tetapi juga. ada kita bagi-bagi. Kita Hmm. bagi itu ada namanya patroli presisi, Hmm. ada patroli kota, Hmm. dan ini yang dibentuk lagi di Pak Bapak Dir Sabara ini Iya, ya. di Samapta. Bersama, Pak. Ini namanya apa? Patroli Poluan Nagaya. Jadi ini Oke. patroli ini melibatkan semua Polwan. Jadi polisi Polwan-polwan, wanita khusus yang ya ada di sini. khususnya Oke. mereka itu turun ke masyarakat, ya Hmm. turun ke masyarakat. Mereka sambil apa namanya DDS, ya door to door system. Artinya Oke. di setiap mereka melihat di situ ada ibu-ibu, ada anak-anak, Ya. mereka Baik. ya mampir di situ ya, dan menyampaikan pesan-pesan Kamtipmas. Hmm. Ya salah satunya ya mungkin untuk geng-geng motor mereka mengingatkan. Nah, untuk anaknya, ibu, Ya. tolong anak-anaknya agar supaya dijaga Baik. semua. Nah, jangan sampai itu balap-balap liar atau seperti kita kenal yang bilang ada geng motor. Itu Poluan Nagaya. Begitu juga dengan patroli presisi dan patroli kota. Itu yang selalu. Jadi itu ganti-gantian. Baik. Jadi agar supaya setiap mungkin ada masyarakat saja yang butuh kehadiran kepolisian, mereka bisa telepon, bisa ada di Instagram, mereka bisa Baik. ada keluhan-keluhan masyarakat. Pak di sini ada tawuran, itu Baik. patroli dari di Samapta itu segera turun. Baik, menarik sekali Pak Kabag Bin Ops ya. Kita bicara tentang patroli presisi, patroli kota dan patroli Poluan Nagaya yang ini melibatkan khusus polisi wanita yang mungkin treatmentnya agak berbeda begitu Pak ketika bersentuhan langsung dengan warga. Dan juga menarik sekali begitu Sahabat Humas Polda Sulteng kalau nanti kita akan lebih spesifik, lebih detail lagi membahas tentang seperti apakah kemudian geng motor yang saat ini memang meresahkan warga begitu di beberapa waktu yang lalu. Kami akan kembali ya untuk bertanya kepada Kompol Alfian, ini apa yang menjadi tindakan polisi kalau kita sudah berbicara tentang kejahatan ataupun juga tentang kriminalitas terkait juga geng motor. Tetap bersama kami di podcast Presisi Polda Sulteng. Kembali lagi bersama kami di podcast Presisi Polda Sulteng, sahabat Humas Polda Sulteng, dan kita masih bersama dengan narasumber kita, yaitu Kabag Bin Ops di Samapta Polda Sulteng. Sekali lagi beliau yang kami hormati adalah Bapak Kompol Alfian Joan Komaling, SH, MPD, begitu. Yang juga ini sudah berpindah-pindah dari tempat dinas dari beberapa kabupaten atau beberapa daerah di Sulteng, ya dengan juga jabatan-jabatan yang memang sudah pernah dijalani oleh Kabag Bin Ops sekarang ini. Nah, tadi kita di segmen 1 sudah membahas tentang 3 jenis atau 3 kategori patroli yang saat ini difokuskan oleh di Samapta. Ada patroli presisi, patroli kota begitu Pak ya. Dan kemudian ini yang terbaru adalah patroli Poluan Nagaya, dan juga kemudian ini memang lebih spesifiknya atau karakteristiknya lebih menyentuh begitu kepada warga-warga untuk memberikan persuasi dan juga arahan untuk tidak melakukan kejahatan ataupun juga kriminalitas begitu, terutama masalah geng motor yang saat ini meresahkan warga Palu. Nah, saya akan kembali ke Pak Kompol Alfian. 3 patroli ini beda-beda begitu Pak, artinya personilnya juga beda-beda. Oke, seperti apa kalau patroli presisi? Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa di Samapta itu ada anggota yang melaksanakan patroli. Jadi dibagi 3 bagian itu. Yang pertama itu
patroli kota presisi, patroli kota presisi. patroli kota, patroli perintis presisi, dan Perintis presisi. itu merupakan inovasi dari Pak Pak Dir. Ya, Samapta. Jadi patroli kota presisi itu merupakan kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh di Samapta pada waktu malam hari. Malam hari. Kalau yang untuk patroli dia dari malam sampai pagi. Kita bisa kita lihat mobilnya jalan-jalan juga Pak, yang lalu lalang. Mobile itu. Ya. Kalau yang patroli perintis presisi, itu maksudnya kebalik. Jadi kalau kota patroli kota presisi itu dia dari pagi dia sampai sore. Kalau untuk patroli perintis presisi itu dia dari malam itu sampai pagi. Pagi, yang itu sampaikan lagi untuk patroli Polwanagaya. Dia melaksanakan kegiatan-kegiatan. Biasa dia laksanakan pada pagi hari, siang hari. Dia mobile. Jadi seluruh polwan, jadi polwan yang diberdayakan. Mereka itu kalau di mana ada ibu-ibu, mungkin mereka ke pasar, kan di sana banyak ibu-ibu. Mereka itu sambil berdialog dengan ibu-ibu situ, yang mereka menyisipkan tentang bagaimana untuk menjaga Kamtipmas. Tapi memang Pak Kompol Alfian memang agak lebih seorang polwan gitu mungkin menurut saya Pak ya. Beda treatmentnya Pak ya, ketika pun ini mereka yang harus turun begitu Pak. Karena sentuhannya pasti lebih soft communication gitu Pak ya. Tentunya kita saja kan kalau akan beda orang yang laki-laki, ketika ada perempuan yang ngomong, yang bicara itu lulu. Mungkin itu biasanya mungkin ada orang yang mungkin sudah mabuk, tetapi ketika dia melihat ini ada polwan ini, mereka malu, mereka itu. Jadi, ini yang terbaru yang Polwanagaya nih Pak. Baik. Ini kayak mungkin seluruh Indonesia ini baru ada di sini. Ya, mungkin itu. Jadi mungkin ini cuma polwan semua. Baik, jadi mungkin ini sahabat Humas Polda Sulteng mungkin ya, ini mungkin begitu patroli Polwanagaya ini menjadi inovasi baru di Polda Sulteng begitu Pak. Kemungkinan ini baru ada di seluruh Polda yang ada di Indonesia Pak. Jadi baik. Bisa jadi pilot project. Bisa jadi pilot project. Baik, Pak Kompol Alfian, ketika di Samapta itu melakukan tugas patroli di pagi sampai sore, kemudian malam hingga pagi lagi, ini kan sebenarnya beda begitu Pak. Kalau kita melihat karakteristik Palu saja itu kan beda begitu Pak. Ya, pagi sampai sore ini jam kantor, jam sekolah begitu Pak ya. Tindakan kriminalnya juga beda. Malam hari pun juga beda Pak ya. Kita tidak bisa pungkiri begitu Pak. Kita masih dibayang-bayangi dengan banyaknya mabuk ya Pak. Kemudian geng motor yang meresahkan di malam hari. Bahkan juga mungkin kita masih berbicara tentang narkoba itu sendiri begitu Pak, transaksi yang dilakukan di malam hari begitu. Memang beda seperti apa kemudian jenis patroli pagi sore atau malam ke pagi begitu Pak? Ya, tentunya setiap kegiatan patroli setiap saat itu kan memang berbeda. Itu makanya kami dari Ditsamapta, Ditsamapta sebelum melaksanakan patroli tentunya itu saya sampaikan kita punya koordinasi dengan tiga kota lain, itu, Pak. Dengan satu lain ya. Misalnya kita mintakan data dari intelijen, di mana tempat-tempat yang rawan, rawan mungkin orang mabuk atau rawan untuk balap liar, rawan untuk dibilang ada geng motor Nah, di situlah kita menanyakan kepada intelijen. Dari mereka menyampaikan di sini tempat-tempatnya. Disitulah kita cara bertindaknya untuk kita melaksanakan patroli di tempat-tempat yang memang sudah ditunjukkan oleh bagian intelijen. Itu kalau malam hari. Kalau pagi hingga sore, siang sore itu lebih ke spesifik mana begitu Pak? Apa yang disasar atau apa yang penyisirannya di mana biasanya? Jadi kalau untuk siang hari ya tentunya itu terus sampaikan di tempat-tempat keramaian seperti pasar, itu di situ anggota turun di situ. Baik, Pak Kompol Alfian, kalau kita bicara titik-titik rawan di Palu Pak ya, kita karena kita berada di ibu kota begitu, adakah pemetaan Pak atau mapping
khusus Palu saja begitu Pak, Ya. yang dilakukan pemetaannya oleh Ah, Ditsapapta begitu Pak. Daerah-daerah mana saja yang kemudian ini menjadi kerawanannya tinggi begitu? Atau sama saja gitu sebenarnya ah. semuanya? Ya itu belajar lagi dari ini, dari informasi, dari Oh, apa, intelijen tadi. data-data dari intelijen. Ya Mhm, kita ini kalau di Palu Barat di mhm, mana tempatnya, ya mhm, pasti kalau yang dekat sini ini di belakang Polda ini kan biasa tempat-tempat orang berkumpul di situ. mhm, Makanya disitulah yang jadi sasaran-sasaran mhm, eh, anggota kami untuk melaksanakan patroli. mhm. Nah, jadi belajar dari itu. Kita lihat evaluasi, analisa itu Evaluasinya. namanya ANEF, analisa dan evaluasi. Oke. Oh, di sini Mhm, mhm, panjang di sini banyak kasus terjadi. Disitulah mhm, ah, biasa kalau eh, di tempat-tempat kos, ya mhm. kalau di dekat-dekat tempat apa universitas, ya mungkin kan mereka Dari itu kampus. Iya, jadi banyak yang datang, mereka Pak. tinggalkan itu Mhm, apa kos mereka eh, ke universitas, mhm, pasti ada kekosongan di situ. mhm, Makanya disitulah anggota kami untuk melaksanakan mhm, kegiatan-kegiatan patroli. mhm. Baik, ANEF itu sendiri dilakukan setiap kapan? Ah, Analisa evaluasi. Ya, kalau ANIF itu kan biasa kita ada ANIF mingguan, Ya. ada ANIF bulanan, Mhm, ada ANIF tahunan. Jadi mhm, kalau untuk mingguan, jadi setiap hari Senin. Jadi kita evaluasi, mhm, analisa dan evaluasi sepanjang seminggu ini kejadian-kejadian di mana yang banyak, mhm, misalnya banyak terjadi tindak pidana. mhm, Itu dari informasi dari intelijen itu, mhm, mungkin dari Bak Ops juga dari Polres. mhm, Nah, itu oh ternyata misalnya di eh, arah Mantikolore mhm, sering terjadi di situ ada orang mabuk-mabukan. Nah, mhm, disitulah yang tempat dari kita sasaran untuk mhm. melaksanakan patroli. Analisa atau ANEF Ya, mingguan ini setiap hari Senin dilakukan. iya, Ada lagi ANEF bulanan, bulanan. Ya, kemudian ANEF tahunan. ya, Baik, ini yang kemudian harus hadir di ANEF itu siapa saja Pak? Padir, kemudian ya. Pak Kabag Binoms juga harus hadir. Ya. Ya. Jadi kalau apa secara Hmm, umum kalau khususnya Polda, hmm, Polda itu setiap hari Senin itu ada apa setiap bulan ANEF ini Pak Kapolda sendiri yang pimpin. Nah, hmm, tetapi kalau lebih khusus lagi untuk kita di Samapta khususnya bisa di kontak. Samapta Ya. itu ya biasa Pak Direktur sendiri yang Hmm, pimpin. hmm, Pimpin ya. kita analisa, kita Hmm, evaluasi hmm, bersama. hmm, Seperti apa tugas pelaksanaan hmm, kita. Apakah di tempat itu hmm. harus kita tambahkan Personil ya. personilnya Ya. atau uh, bisa dikurangi Hmm, karena mungkin sudah tidak lagi terjadi gangguan di hmm. situ. Kita pindah di tempat-tempat yang Baik. lain. Baik. Pak Kabag Binoms, kita bicara sekarang adalah geng motor begitu ya, sahabat Humas Polda Sultan. Ini geng motor kan memang beberapa bulan belakangan ya, walau sebenarnya ini pun juga kayaknya saya ketemu Pak Kabak juga beberapa tahun lalu pun juga kita sempat membicarain kalau saya tidak salah gitu di salah satu televisi ya, kemudian akhirnya kita pun lagi harus membicarakan ini. Serawan apakah sebenarnya Pak geng motor di Palu itu Pak? Atau balap liar atau apalah sebutannya begitu Pak? Karena kenapa kasus ini sepertinya susah untuk diatasi dan dibendung begitu Pak? Pak Kabak melihatnya seperti apa? Kabak Kalau Binoms. saya melihat dari ini, geng-geng motor ini, Hmm. sebenarnya itu sekelompok ini anak-anak muda ya. Hmm. Ada juga mungkin yang sudah tua. Ada juga Intinya, yang sudah tua begitu Pak. ya nanti Tua-tua, dibilang, tua-tua masih jadi geng begitu Pak oh ya. ini Tua-tua keladi. mereka ini kayaknya mau mencari jati diri. Mencari jati diri, Ya Pak. Baik. itu. Ya. Tetapi karena mungkin tidak diarahkan oleh Hmm. ini, ya Ya. makanya itu jadi Hmm. orang bilang, oh itulah geng-geng motor ini. Ya. Tentunya kalau untuk bagaimana untuk kita mau menghilangkan ini geng-geng motor Hmm. ini, ya selain tugas pokok kepolisian ini, Hmm. sebenarnya ini dari masyarakat juga. Ya. Jadi bukan cuma kepolisian, Hmm. ya Hmm. untuk menjaga keamanan bersama. Hmm. Hmm. Ya kita mulai mungkin dari keluarga, Ya. itu sampaikan bagaimana itu poluan, ya patroli poluan itu. Mereka menyampaikan kepada orang-orang tua mereka supaya mengingatkan anak-anak Hmm. mereka yang punya mungkin anak-anak yang masih mencari jati diri. Supaya ingatkan mereka, Hmm. ya orang tua itu juga harus peduli. Hmm. Mungkin kalau sudah jam 10 cari anaknya. Hmm. Jangan sampai dibiarkan. Ya. Itu. Ya, begitu juga mungkin kalau dari segi lalu lintas. Ya, orang tua jangan sampai saya yang salah. Ya. Kenapa saya yang salah? Saya sampaikan waktu saya jadi kasat lantas, saya bilang saya yang salah.
karena anak-anak yang belum punya SIM, Ya. yang masih di bawah umur, yang belum diharuskan bawa kendaraan, tetapi karena orang Dibiarkan. tuanya sayang, Ya. ini daripada dia Membiarkan. jalan kaki, sudah kasih motor saja Atau sama orang dia. tuanya Iya, tidak punya waktu untuk itu mengantar begitu, Pak. tidak punya waktu. Padahal itu dikasih saya itu motor, apalagi motor sekarang kan tinggal mudah dibeli. Ya sudah kasih saya anak biar dia pergi ke sekolah. Ini bukan ke sekolah, malah lewat di sekolah. Nah itu, padahal kita lihat ya itu sayang salah. Ya orang tua itu sayang salah. Tapi kalau memang orang tua itu sayang kepada anaknya, ya antar saja. Ya. Harus Harus pintar-pintar, punya sebenarnya, waktu Pak. untuk anak-anak. Kerawanan geng motor itu di range mana begitu, Pak Kompol Alfian? Kalau Membahayakan sekali begitu, Pak? Atau sebenarnya ini periodik sih sebenarnya, Pak? Ketika Iya. ini kan lagi liburan nih, Pak. Iya. Pasti banyak nih mulai bermunculan. Atau ketika pun juga hari-hari raya tertentu misalnya begitu, Pak. Banyak bermunculan juga. Iya. Tapi ketika masuk kampus atau masuk kuliah, sekolah, ini hilang lagi Hilang. begitu, Pak. Iya. Atau memang seperti apa begitu, Pak, ritmenya? Ya kalau memang lihat dari kebanyakan ini bilang orang-orang ini geng motor. Nah, mereka ini kan dari perkumpulan anak-anak mungkin biasa di malam minggu. Mereka kumpul teman-teman nggak sekolah besoknya nggak sekolah. Nggak sekolah kali ini mereka seperti itu, saat ini, Pak, liburan kita nih. Itu. Cuma biasanya mereka cuma kayak komunitas-komunitas. Nah, ada juga yang memang dari masyarakat sendiri yang itu geng motor. Padahal ketika kita ini ya mereka memang cuma kumpul-kumpulan. Tetapi ada juga yang memang dari komunitas-komunitas itu ya sampai dibilang itu geng motor. Kenapa? Mereka bukan mau cari hiburan apa, mereka sudah bawa benda-benda yang senjata tajam. Tidak boleh, yang seharusnya tidak boleh itu di bawah mereka bawa. Nah, tetapi kalau mau ini untuk di Kota Palu sih masih bisa diatasi. Masih bisa diatasi. Beberapa bulan lalu kan Pak Kompol Alfian sempat ada kejadian viral ya Pak ya. Peperangan tawuran maksud saya begitu Pak ya. Bentrok. Sampai kemudian ketika diinterogasi itu bawa senjata tajam begitu Pak. Iya. Ya itu. Ya, itu betul memang Pak. Ya memang seperti itu. Jadi ketika anggota amankan, ya mereka memang itu. Nah, mereka sudah bawa barang tajam apa. Nah, jadi ya biasanya ya orang-orang yang mungkin jalan sendiri atau yang di tempat-tempat sunyi ya mereka menakut-nakuti. Nah, sudah banyak juga oknum-oknum yang ya menyalahgunakan ini. Memanfaatkan situasi ini. Ya. Tadi saya menarik ketika Pak Kompol Alfian Kabag Binops mengatakan ternyata tidak hanya anak usia muda, tapi pun juga yang harusnya udah diam aja di rumah malam, ini pun juga bisa ikut begitu Pak ya. Karena jati dirinya belum ketemu begitu Pak. Atau sebenarnya ada pengaruh lain Pak ya. Karena kita bicara biasanya geng motor ini erat kaitannya juga dengan kriminal yang lain begitu Pak. Biasanya ada pengaruh-pengaruhnya juga begitu Pak. Mungkin minuman, pengaruh mungkin narkobanya atau sekarang juga judi online-nya juga Pak gitu. Itu ada koneksinya begitu Pak ya biasanya. Tentunya ini orang-orang yang ya di dalam yang tergabung di dalam yang motor ini, mereka kalau sudah ketemu ya sudah ada yang bawa yang memicu itu mereka bawa minuman keras, ya mungkin ada narkoba, ada obatannya. Itulah yang akan memicu mereka. Mereka akan berulah, mereka akan bilang lebih berani, panas Pak, lebih panas itu dari dari minuman-minuman keras. Ya makanya dari kegiatan patroli kami, malam. Ya itu kami biasanya melakukan razia, di mana ada perkumpulan-perkumpulan. Dibilang itu mungkin Pak ada laporan dari masyarakat Pak itu kayaknya ada geng motor di situ. Ya anggota kami langsung ke sana, ya menterogasi mereka, melihat apa yang mereka bawa. Ya memang ada yang bawa barang tajam, tetapi ada juga yang memang hanya duduk. Tetapi pada saat itu ya kami menyuruh mereka untuk kembali ke rumah. Kalau sudah larut malam, ya sudah balik. Nah itu berarti ketika ditemukan begitu persuasif dari anggota polisi adalah memberikan memerintah untuk pulang saja ke rumah, beristirahat Pak ya. Tapi harus dilakukan interogasi juga di awal. Gitu. Ya tentunya patroli kami kan itu untuk persuasif, artinya untuk pencegahan. Bagaimana supaya orang tidak terjadi pada hal-hal menjadi gangguan nyata itu melalui
patroli dialogis Patroli. ya, kita Ya. interogasi Baik. mereka, sampaikan kalau memang ya sudah silakan pulang. Ya. Nah, kita antar itu Ya. sampai pulang, baru Oke. bubar. Baik. Pak Kompol Alfian, ini kita tinggalkan geng motor begitu Pak. Kita bicara lagi kriminalitas ya atau kondisi kejahatan lainnya. Selain geng motor, kemudian juga ada kasus-kasus kita masih banyak ketemukan bahasa malam hari mabuk-mabukan ya atau juga erat kaitannya juga dengan narkotika, narkoba. Atau ada kejahatan apa lagi begitu Pak yang menjadi sering temuannya, sering ditemukan atau menjadi temuan setiap saat begitu Pak dari Dit Samapta. Ya, jadi ketika anggota kami melakukan patroli, ya kebanyakan ya mereka ada yang mau tawuran, ada yang balap liar. Oke. Itu ketika kami eh, tiba di TKP, ya kan suruh mereka membubarkan kembali. Nah, kebanyakan juga ada yang sudah bawa narkoba, ya narkoba. Jadi kalau ada yang kita kedapatan membawa narkoba, ya tentunya kami akan amankan. Kami amankan, bawa ke Polresta. Karena Polresta yang ya, menyidik. Ya. Jadi kita serahkan sama Polresta dengan beserta dengan barang. Berarti Samapta sendiri menjalin harusnya begitu Pak Kompol Alfian, Kabag Binops menjalin hubungan baik Pak dengan satker lain Ya. atau lintas sektor yang lain. Ya. Nah, seperti apa hubungannya ini Pak yang dibangun begitu? Karena dicontohkan ketika ada kasus A dibawanya ke Polresta. Ya. Satker narkoba nih yang bermain gitu Pak. Mungkin kasus yang lain dibawanya lagi ke bagian yang lain. Nah, itu gimana kemudian Pak membangun teamwork yang baik Pak bersama dengan satuan kerja yang lain? Ya, seperti itu sampaikan tadi kan bagaimana itu kerjasama. Orang harus ya harus sinergitasnya harus dibangun dengan satker lain. Ya. Itu namanya apa? Secara intern dari kepolisian. Ya, itu seperti itu kami mintakan data-data dari intelijen. Di mana tempat-tempat yang harus kami patroli. Itu merupakan sinergitas karena adanya komunikasi. Nah, berkoordinasi gampang. Jadi, kolaborasinya bagus begitu juga jadi Pak. Itu. Ya. Itu dari segi dengan anggota. Untuk yang keluar ya seperti itu kita menggandeng mungkin dari Satpol PP, dari SAR, karena sampaikan bahwa di Samapta juga itu mengemban fungsi SAR terbatas. Nah, jadi biasanya itu kalau mungkin ada orang hilang, ya sudah ada komunikasi antara dua instansi ini. Pak, di sini ada informasi dari masyarakat ada yang hilang. Nah, kita juga punya satwa, ada anjing. Nah, jadi mungkin ada yang orang hilang, kita turunkan untuk bisa mencari bersama-sama dengan dari BPD ya. Jadi ada SAR kecil-kecilan ya nih Pak. Itu. Ya. Baik. Pak Kompol Alfian, saya nggak tahu nih Pak, apakah ini di bagian Samapta Pak atau di bagian lain, tapi ini kemudian tiba-tiba terlintas begitu Pak. Biasanya di malam hari ini kita bisa melihat kerawanan atau keramaian kemacetan truk-truk Pak. Nah, saya nggak tahu ini Pak, apakah bagian Bapak atau bagian lain justru begitu Pak. Ya, beberapa SPBU, titik SPBU itu biasanya truk pun juga masih lalu lintasnya ini masih ramai begitu Pak. Ya. Nah, itu seperti apa kemudian kalau memang di Samapta pengamanannya bagaimana begitu? Ya, seperti saya sampaikan tadi. Sebenarnya kalau memang untuk pengaturan ini kan itu dari lalu lintas, tetapi kami juga dari Samapta bisa itu kan turun juga Pak. Fungsi ini Turjawali pengaturan. Itu namanya kalau mungkin ada kemacetan sebelum ada anggota lalu lintas yang turun ya mau tidak mau anggota dari Samapta itu harus melakukan pengaturan. Nah, dari koordinasinya kita sampaikan, Pak, di sini ada kemacetan. Nah, dari Disub juga itu makanya Disub datang. Pak, di sini ada orang parkir apa? Kita sampaikan, kolaborasi kita serahkan sama mereka. Gitu. Baik, sejauh ini kendala, tantangan yang dihadapi seorang Pak Kabag Binops di Samapta Polda Sulteng walaupun baru sebulan, seperti apa Pak Kompol Alfian? Tantangannya, ya tentunya kalau bagi saya ini kan tantangan itu merupakan peluang kita. Tantangan adalah peluang. Iya. Bagaimana supaya ini kita bisa atasi ini? Ya memang dari segi pelaksanaan mungkin dari segi tanggung jawab ini kan ya, berat. Nah, kalau kemarin saya sebelum menjabat sebagai Kabag Binops, ya artinya saya cuma ada di bagian level seperti apa, kan? Kalau ini sebagai Kabag Binops, ya mau tidak mau. Ini sebagai koordinatornya nih, ya, Pak ya. Sebagai penggerak, sebagai tangan kanannya pimpinan. Nah, jadi ketika pimpinan sampaikan ini kumpul apa, nah itu bukan tantangan.
kita harus gerakkan mereka, membantu pimpinan. Baik, baik. Pak Alfian tentunya tidak hanya memiliki kewenangan di ibu kota saja, Pak, ya, tapi pun juga harus memantau ya perkembangan yang ada di kabupaten lainnya begitu, Pak. Ya. Ya. Nah, jadi kalau Samapta ini, jadi di Samapta Polda Sulteng, ya nama skopnya Polda, Ya. tentunya kami membawahi kabupaten-kabupaten yang ada. Nah, tetapi kami teknisnya ya menunggu misalnya Laporan. dari Poresta, Pak, kami butuh untuk di BKO untuk penebalan untuk pengamanannya. Di sini mungkin ada unjuk rasa besar-besaran. Nah, ketika dari Bakops, ya dari Bakops dari Poresta itu menyampaikan bersurat ya kepada Kapolda. Nanti Kapolda yang akan memerintahkan kami melalui direktur untuk turunkan anggota untuk backup. Nah, seperti itu di mana saja ya, seperti kayak kemarin di kejadian ada di Buol. Itu ketika diperintahkan Pak Kapolda, mau tidak mau ya sebagai Kababin Ops ya harus mengumpulkan anggota ya secepat mungkin ya, karena kalau di Samapta itu disampaikan bahwa itu apa POH, power of hand, artinya kekuatan dari Kapolda itu. Kami harus apa garda terdepan. Garda terdepan Samapta, ya, Pak. Samapta kalau memang ada kerusuhan ada apa, tentunya Samapta duluan. Nah, karena pastinya ada tahap demi tahap. Ya, biasanya itu ketika pengamanan ya cuma sampai di Samapta. Nah, kalau enggak jadi ricuh, enggak jadi apa, masa lebih apa, lebih beringas atau apa, lebih beringas, lebih aktif begitu. Jadi enggak akan turun dari apa, dari Brimob itu, walaupun sudah siaga, mereka enggak akan turun. Cuma sampai di Samapta. Berarti Samapta ini adalah pintu pertama, garda terdepan begitu, Pak. Dan semuanya yang di belakang ini akan melihat bagaimana kemudian hasil dari pengamanan Samapta begitu, Pak. Berarti Pak Kabag Bin Ops pun juga harus melakukan pantauan, Pak, ya, di 13 kabupaten, Pak, ya? Iya. Tadi dicontohkan kasus di Buol ya, yang barusan terjadi pun juga harus turun begitu, Pak. Artinya ANEF atau analisa evaluasi ini pun juga dilakukan sesultan begitu. Iya, sesultan. Ya. Itu saya sampaikan tadi. Setiap bulan itu ada para Kapolres ya dipanggil Pak Kapolda untuk melakukan ANEF gangguan. Setiap bulan. Semua Kapolres itu diundang ya untuk melakukan ANEF. Di situ kemudian akan dilihat pemetaan kerawanannya begitu. Nah, ini kan tahun pilkada nih, Pak Kabag Bin Ops. Samapta pun juga akan ada peranan begitu, Pak. Ketika kita bicara di tahun-tahun politik ini begitu, Pak. Atau justru Samapta ini apa tuh kalau kita bicara tahun politik mainnya di mana begitu, Pak Kabag Bin Ops? Tentunya kalau apa mainnya ini dalam apa? Dalam artinya perannya begitu, Pak. Peran kita itu ya. Kalau ini kan kita tidak terlibat langsung, tetapi untuk menciptakan bagaimana untuk menciptakan keamanan ketertiban ya seperti kita melaksanakan pengamanan di KPU, Bawaslu itu anggota-anggota kita. Samapta yang turun, Pak. Iya. Jadi penjagaan pun juga di KPU, di Bawaslu, bahkan kemudian nanti akan masuk tahapan kampanye mungkin begitu, Pak, tahapan debat juga. Ini pasti Samapta juga punya peran penting. Pengamanan. Baik. Pak Kompol Alfian, tapi ketika kita bicara tentang keamanan yang dipimpin oleh Bapak sekarang ya, yang diibaratkan sebagai koordinator untuk semua Polres begitu, Pak. Bapak merasakan tantangan tadi sudah disampaikan peluang ya seorang Pak Kompol Alfian. Tapi memang artinya Pak tantangan ini akan memicu begitu, Pak. Kerja Bapak untuk lebih baik lagi atau seperti apa begitu, Pak? Kemudian. Ya tentunya dengan adanya apa tantangan-tantangan ya bagaimana kita harus berbuat lebih baik lagi. Dari evaluasi seperti apa, mainnya seperti apa, supaya bagaimana kita bisa menciptakan keamanan ketertiban. Menciptakan sebuah rasa kondusivitas, Pak. Ya rasa aman itu ke warga ini treatmentnya pasti punya cara khusus, Pak. Iya. Seorang Kompol Alfian itu seperti apa begitu? Nah, tentunya kalau ada tips, ada trik apa begitu yang bisa Bapak bagikan ke sahabat Humas Polda Sulteng begitu, Pak? Tentunya kami ya dari di Samapta ya dari segi kita Turjawali itu ya bagaimana kita turun ke masyarakat. Ketika kita turun melakukan patroli ya kita ini dekati masyarakat. Kita berdialogis dengan masyarakat. Ya tentunya kita sebenarnya
ada masalah apa di sini, Pak? Tolong nggak usah takut-takut. Nah, itulah. Hmm. Nah, kita sampaikan karena seperti itu apa? Ya, siap dan terlihat. Ya. Jadi di mana-mana itu masyarakat itu tidak takut. Oh, ternyata ada polisi juga Hmm. di situ. Hmm. Ya. Bahkan tadi disampaikan Pak Kompol Alfian membuka juga layanan bisa menghubungi langsung. Iya. Berarti ada semacam apa begitu Pak? Nah, jadi kalau pada umumnya kita kan itu ada apa? Terintegrasi di 110. Masyarakat 110. bisa ya. Telepon langsung. Ya. Masyarakat bisa menelpon ada gangguan apa? Hmm. Nah, langsung. Jadi Hmm. dari operatornya ya langsung sampaikan kepada mungkin dari Samapta, Pak, di situ ada orang ada tawuran. Nah, segera mungkin. Nah, melalui juga patroli ini biasa anggota kami yang menyampaikan, Pak, nanti kalau ada permasalahan ada apa ini mereka kasih tinggal call center untuk apa nomor-nomor HP mereka. Itu juga ada di Instagram, ada di Facebook. Instagram, Facebook Ya. ada. Khusus Samapta Khusus sendiri, Samapta. Pak. Jadi Oke. bisa diupload di situ, Pak. Di sini ada ini. Nanti ada operator kami yang ini langsung sampaikan kepada anggota yang piket pada saat itu. Di sini ada masyarakat yang mungkin ada minta tolong, Ya, ada ada apa. yang mencurigakan Ya. begitu, Pak. Langsung ke sana. Dan kerahasiaan warga atau pelapor itu Ya. dirahasiakan. Tentunya pasti dirahasiakan. Oke, baik. Pak Kompol Alfian, Kabag Binops, tentunya tantangan adalah peluang. Bapak satu kutipan yang menarik dan perlu kita contohi begitu. Ya, Pak Kabag Binops punya apa lagi Pak mimpi besar yang belum tersampaikan atau belum apa nih terwujudkan Pak ya? Sudah pindah-pindah dari berbagai polres, daerah, kemudian juga jabatannya juga sini sudah mulai diberikan amanah lebih tinggi lagi begitu. Kompol Alfian masih punya impian besar. Ya, Pasti punya impian besar Pak, tapi kalau pasti. bisa dibuka begitu Pak, dibocorkan ke kita. Ya. Ya, kalau tadi saya sudah sampaikan sudah Iya. pindah-pindah. Sebenarnya Berbeda-beda, kalau Pak, ya. kita anak rantau, Anak rantau Pak ya. tentunya berkeinginan sekali untuk kembali ke Ah. tempat asal orang tua. Berarti karena orang tua masih di Sulut Pak, di Bolmong. Iya, Oke. di sana. Masih di Tentunya sana. berkeinginan mereka sudah masa tua, ya berkeinginan dia aja berkeinginan untuk ya mau ke sana. Tetapi namanya polisi ya, kalau memang tidak diizinkan, belum diizinkan ya tetap kita akan mengabdi sama. Baik, baik. Di Samapta sendiri punya pesan-pesan khusus apa lagi begitu, Pak Kompol Alfian? Kalau pesan-pesan ya untuk masyarakat ini, untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Tentunya bagi masyarakat kami dari Dit Samapta menyampaikan bahwa keamanan dan ketertiban ini ya bukan berarti itu tugasnya polisi, tetapi itu tugasnya kita semua. Kalau mau dilihat dari luas wilayah ini tentunya tidak akan mampu polisi untuk ini terbatas dengan personilnya. Tapi bagaimana supaya kita bisa menjaga keamanan ketertiban? Saya mengajak ya untuk masyarakat kita jadi polisi semuanya. Jadi polisi ya pribadi, polisi dalam diri kita sendiri. Netizen polisi ya, Bapak ya. Artinya ketika kita masyarakat mungkin mau melakukan hal-hal yang bertentangan, ada jiwa polisinya, tidak boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Nanti kamu akan berurusan dengan polisi. Jadi untuk masyarakat semuanya kita jadilah polisi-polisi pribadi dalam kehidupan kita sendiri. Baik. Ada satu istilah menjadi sahabat polisi atau sahabat Polri begitu Pak. Ya, jadi masyarakat ini diinginkan adalah kita bersahabat begitu Pak. Ya, tidak ada. Kalau dulu mungkin penuh rasa ketakutan begitu Pak kita melihat seragam, namun sekarang harusnya lebih dekat lagi ya Pak, lebih bersahabat lagi. Pak Kompol Alfian memang melihat harusnya pergerakannya ya itu harusnya begitu Pak. Jadi tidak ada batasan antara kita masyarakat dengan anggota begitu. Ya, itulah disampaikan bahwa untuk jadi polisi itu apa? Untuk tugas-tugas polisian, kami khususnya di Samapta yang menyampaikan kepada masyarakat bahwa nggak usah takut dengan ini. Takut. Oh, ini polisi ini apa? Takut apa? Padahal kami ingin, kenapa kami melakukan patroli dialogis, mau suka bercerita dengan masyarakat, karena itu kami ingin mendekatkan diri kepada masyarakat. Jadi dengan adanya itu yang masyarakat tidak usah takut-takut lagi. Jadi kalau ada mungkin keluhan dari masyarakat, silakan sampaikan. Silakan lapor. Bisa langsung telepon, bisa mungkin lewat
Instagram, Ya. mungkin di Facebook. Jadi kami ingin masyarakat itu dekat. Karena polisi itu ya tugasnya untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Jadi masyarakat tidak usah sungkan-sungkan. Jangan sampai itu ketika ada polisi, oh ini ada polisi, konotasinya negatif. Ya. Padahal tidak seperti itu polisi itu. Baik. Harusnya ada Iya. positif, Pak ya. Positif. Apalagi kalau kemudian melihat mobil patroli di jalan, terutama di malam hari, ya udah itu memang patroli dialogis begitu Pak yang harus dilakukan dan wajib masyarakat untuk ya udah nggak apa-apa, itu sudah menjadi satu hal yang baik begitu ya Pak Kompol Alfian. Pak, keluarga sehat ya Pak ya? Aman semua Pak ya? Oke, kalau kita cerita untuk closing statement Bapak yang mendekati pernyataan akhir, bagaimana Pak kemudian membangun keluarga yang baik ya? Artinya Pak Alfian pun juga tadi di awal pun juga mengatakan peran keluarga sangat penting untuk menumbuh kembangkan seseorang, apalagi anak-anak untuk tidak keluar dari jalur yang benar. Di keluarga Pak Alfian sendiri seperti apa Pak Kompol? Ya tentunya itu semua sampaikan tadi dari komunikasi. Memang harus saling berkomunikasi. Mungkin dalam keluarga ya orang tua ya mungkin melihat anaknya, lihat ini anaknya mungkin karena mungkin kurang komunikasi, ya anak-anak biasa itu mereka mencari jati diri mereka. Jadi harapkan untuk para orang tua mungkin lihat ini anaknya sudah mulai agak aneh nih. Ya aneh. Ini biasanya dia bergabung dengan keluarga, dengan adik kakak. Kenapa ini dia mau menyendiri? Mungkin itulah. Makanya dari komunikasi harus ini mungkin ada sesuatu. Karena mungkin kalau dari keluarganya atau anaknya sudah biasa menggunakan narkoba, pastinya dia akan menyendiri. Dia tidak akan sama-sama dengan berbaur dengan keluarga yang lain. Jadi mungkin dari situ bisa dilihat ini anak. Tapi kalau untuk membina itu ya harus ada komunikasi. Baik, komunikasi. Percaya. Bagian terakhir Pak, jadi closing statement, pernyataan tutup secara pribadi dan dari secara institusi. Pak Alfian harus menyampaikan apa ke warga? Tentang keamanan ya. Ini power menjadi lebih kuat lagi nih pernyataannya begitu Pak. Iya, jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa untuk menjaga keamanan ketertiban itu Harkamtipmas itu bukan cuma tugas polisi saja, tetapi itu tugas kita bersama. Makanya bagaimana Pak? Saya ini mau berperan apa? Saya sebagai masyarakat berperan apa? Kalau mungkin tidak bisa ini di dalam keluarga saja. Itu. Kalau untuk dalam pribadi-pribadi saya sampaikan, mari menjadi polisi pribadi di dalam diri kita. Jadi kalau kita rasa ingin mau berbuat hal-hal yang tidak diinginkan, ya jiwa naluri polisi kita tidak boleh mengingatkan. Tidak boleh. Seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Kabag Bin Ops di Samapta Polda Sulteng, Pak Kompol Alfian John Komaling, SHMPD. Menarik sekali ketika kita berbicara tentang tugas Bapak di Samapta dan juga seluruh jajaran. Salam hormat kami buat Pak Dir, Pak. Pak Richard. Tentunya 473 personil ini menjadi kekuatan di Samapta untuk memberikan keamanan stabilitas terhadap keamanan dan ketertiban warga masyarakat yang ada di Sulteng, khususnya kita bicara ibu kota di Palu. Saya beberapa mengutip pernyataan Bapak yang kemudian menjadi kekuatan kita di episode kali ini, edisi kali ini adalah komunikasi Pak ya. Dan terimalah tantangan itu menjadi peluang ya, karena ketika tantangan menjadi peluang kita pasti akan banyak melakukan hal-hal yang eksplornya lebih baik lagi. Dan paling utama adalah selalu berkomunikasi dengan baik. Inilah yang menjadi akhir dari podcast maksud saya Presisi Polda Sulteng kali ini. Saya Julius Efrain pamit. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan podcast Presisi Polda Sulteng. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam presisi.